Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi sama aku Nada Janabibah dengan NIM 2031050200002 dari Prodi Ekonomi Syariah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview atau menanggapi video dari Bapak Dr. Andes Abdul Wadud Nafis LC MEI sekaligus dosen ekonomi makro Islam dengan tema ekonomi tertutup tanpa campur tangan pemerintah. Secara teoritis, ekonomi ini ada 3 macam, yaitu ada ekonomi 2 sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan dari pemerintah. Yang kedua yaitu ada ekonomi 3 sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah, dan yang ketiga yaitu ada ekonomi 4 sektor yaitu ekonomi terbuka. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu tentang ekonomi 2 sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Nah, yang pertama nih, apa sih ekonomi 2 sektor ini? Ekonomi 2 sektor ini adalah perekonomian yang terdiri dari rumah tangga dan perusahaan. Ekonomi 2 sektor ini juga merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Untuk diagram alir perekonomian 2 sektor ini seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan aliran pendapatan dalam perekonomian 2 sektor, yaitu yang ke-1, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, yaitu sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Yang terakhir, yang nomor 4, yaitu pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Selanjutnya yaitu hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Contohnya ada di tabel 11 ini. Nah, tabel tersebut menunjukkan hubungan antara disposable income dengan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga. Nah, di sini ada tabel pendapatan, pengeluaran, dan tabungan. Selanjutnya yaitu tentang keterangannya. Yang ke-1 yaitu pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengalami tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungannya. Maksudnya adalah rumah tangga harus mengeluarkan harta atau tabungannya pada masa lalu untuk membiayai kebutuhan hidupnya jika pendapatannya tidak mencukupi dari segi kebutuhan. Yang kedua yaitu kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Sisa pertambahan pendapatan ditabung. Yang ketiga, pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung. Selanjutnya yaitu akan kita bahas tentang kecondongan mengkonsumsi. Di sini ada dua ya teman-teman. Yang ke-1 yaitu kecondongan mengkonsumsi marginal atau emisi. Yang kedua yaitu kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau APC. Yang pertama yaitu kecondongan mengkonsumsi marginal. Kecondongan mengkonsumsi marginal ini merupakan perbandingan antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable income yang diperoleh. Artinya mereka itu berkecenderungan untuk
mengkonsumsi akan konsumsinya itu terus bertambah. Nah, pertambahan konsumsi rumusnya di sini bernama sigma C. Pertambahan disposable income itu rumusnya bernama sigma YD. Untuk rumusnya bisa kalian lihat di gambar ini. Yang kedua yaitu kecondongan mengkonsumsi rata-rata, yaitu merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi yang diberi. Rumusnya yaitu C dengan tingkat disposable income yang rumusnya sama dengan yang pertama yaitu YD. Dan untuk rumusnya kalian juga bisa dilihat pada gambar ini. Berikutnya yaitu tentang kecondongan menabung. Yang pertama, kecondongan menabung marginal atau bisa disebut dengan MPS merupakan perbandingan antara pertambahan tabungan atau rumusnya bisa disebut dengan sigma S dengan pertambahan disposable income yang rumusnya yaitu sigma YD. Yang kedua yaitu kecondongan menabung rata-rata menunjukkan perbandingan di antara tabungan. Rumusnya yaitu S. Dengan pendapatan disposable rumusnya yaitu YD. Nah, next ya teman-teman, yaitu tentang fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsinya adalah C sama dengan A plus BY dan C A plus BYD, di mana A sama dengan konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional sama dengan 0, kalau B itu MPC. Berikutnya fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan RT dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsi tabungan dengan rumus S sama dengan min A plus 1 kurangi B dikali Y dan S min A dan S min A ditambah 1 kurangi B dikali Y. Selanjutnya yaitu tentang investasi dan fungsi investasi. Investasi ini sering dikenal dengan nama penanaman modal. Nah, investasi ini merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang atau jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi ini meliputi pengeluaran untuk 1. Pembelian barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lain untuk mendirikan berbagai jenis-jenis industri dalam perusahaan. Yang kedua, yaitu penggantian barang modal yang telah didepresiasikan. Yang ketiga yaitu pengeluaran untuk pembangunan kantor, pabrik, dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Stok. Jumlah investasi tersebut disebut dengan investasi bruto, sedangkan investasi neto didapat dari investasi bruto dikurangi depresiasi. Next yaitu faktor penentu investasi, yaitu yang pertama tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh, yang kedua yaitu suku bunga, yang ketiga yaitu kemajuan teknologi dan sebagainya. Fungsi investasi yaitu merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Fungsi investasi otonomi merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan.
Investasi terpengaruh merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, maka semakin tinggi juga investasinya. Berikutnya yaitu tentang keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Nah, ini saya kasih contoh angka keseimbangan pendapatan nasional. Sini. Dalam angka triliun rupiah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya review atau bisa saya tanggapi tentang ekonomi dua sektor atau ekonomi tanpa kebijakan pemerintah. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan atau yang saya review. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya Nada Jihan Habibah pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.